ومن يغفر
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina yang kita muliakan, para alim ulama, para tokoh agama, para asatidzah, bil khusus Sanadiyah Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Musyaidi MA, tiang-tiang hormati para pengliksir, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, termasuk wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Barat, Ustaz Tahyal. Singkatnya, ini kami sangat bijak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila kepada ngiring dan kurang puji syukur dipansi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si janin yang pelupur besar ini begitu banyak kenikmatan. Paling terasa saat ini adalah nikmat kebersamaan, nikmat bersilaturahim di tempat yang sangat mulia, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat yang mulia ini akan menjadi amal saleh yang belum sami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala niat, nafiun pekayunan, nafiun doa-doa yang belum sami tekabulan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terus-menerus yang belum sami aturan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta yang belum sami ngiring gawe, ngiring laksana nabi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah beliau kita lakukan dalam kehidupan ini, maka insyaallah tiang pun sami dipuli syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini bagi sanad bijak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan dia menyampaikan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian, kata Rasul, saya dengan paling rugi dalam ilmu ini, dengan paling laju orang
yang perlu dikasihani di dalam kehidupan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh para sahabat pertanyaan beliau, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Dengan paling kasihan ya Rasulullah, dengan paling lacur dalam hidup ini ya Rasulullah adalah dengan sandik berdua yang kepeng benar, kaca dengan dik berdua yang dua bangga selalu. Ya bahasa para sahabat, orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang, itulah yang harus dikasihani ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati, bukan itu yang harus dikasihani, bukan itu orang yang paling lacur dalam hidup ini, lalu dengan paling dikasihani, orang yang sangat merugi dalam kehidupan ini, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dengan paling rugi sami jamaah adalah dengan sabedoyang pahala sembahyang saluwe, dengan sabedoyang pahala puasa saluwe, dengan sakirang berzakat. Itulah orang yang paling merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lamun yang berketuanan negeri dia arah dengan disembahyang kira-kira. Insyaallah lamun pakwa dia patut sembahyang benar sah? Arah dengan kuat dia sembahyang pun yakin selaku sembahyang. Arah waya sampai jamaah setelah-telah itu berembe-rembe ke pekan lamun urusan sembahyang jadi bagi yang lepas benar sah? Kenapa? Karena itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira elisa puasa satu jam sampai arah dengan puasa jadi satu awal ini. Jamaah ini arah dengan dibanding puasa dibanding sampai jamaah. Kenapa? Karena itulah yang kita harapkan menjadi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semenuhan juga lamun arah kepeng benar dibanding dibersedekah, dibanding diberzakat. Kenapa? Itulah yang akan menjadi modal yang perlu kami di hadapan Allah. Tetapi subhanallah sampai jamaah arah dengan sekepriakan sebagai Nabi, arah dengan paling terkasihani dalam kehidupannya. Siapa itu? Orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah. Ternyata dalam kehidupan bermasyarakat waqad syatama hada, wan caci maki batur, wan pelengek batur, wan iur batur sandende, wa qadhafa hada, mun tuduh batur, mun tuduh semeton jaring sandende, wa daraba hada, wa nempuk batur, wan silih batur, wa akhadha mala hada, wan baik duin batur. Maka sampai jamaah dia bahasa Nabi, itulah orang yang paling merugi dalam kehidupan ini dengan wah pacu sembahyang, pacu puasa, pacu berzakat, lagu ele-ero penkanca masyarakat, masih girang iur batur, masih girang pelengek batur, masih girang fitnah batur, masih girang zalimin batur. Kira-kira dia tembung bicara sama tu? Benar yang kedua, kira-kira arah dengan sakira pelengek batur. Saya jawab jawabannya. Pilihan kelompok sami makin mede dari dengan untung apa rugi? Kalau dari dengan untung apa rugi jamaah? Sila. Lamun tiang kelompok sami kayu jadi dengan untung, maka sami jamaah disinilah pentingnya tiang kelompok sami bersilaturahim saat ini. Inilah pentingnya tiang kelompok sami melakukan lebaran tobat. Inilah waktunya tiap kelompok sami memperkuat diri, bersilaturahim, saling memaafkan satu sama lainnya. Kenapa? Tiap kelompok sami tidak ingin menjadi orang yang rugi. Bagaimana tidak rugi sami jamaah? Ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yuqa hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Ternyata lemak nejeluk kiamat ini sami jamaah. Ia kawin temparan rugi manusia si kandang pahala sembahyang, pahala puasa, pahala zakat, tapi dah hujung dengan sawan sakiti.
Terbaik isi dengan sawan zalimi. Terbaik isi dengan sawan iur lantur sami jamaah. Kira-kira rugi apa dek? Sila. Wah luwe pahala sembahyang, luwe pahala puasa, ternyata terbaik isi batu. Marah misal jangan berutang. Menasa, lamun yang berutang sami berutang tertagih isi batu. Terbaik yang manik. Maka itulah kira-kira rahmati Allah perumpamaan dengan sakirang fitnah batur, dengan sapelengeng batur di dunia, dengan sak zalimin batur, dengan sak baik duit batur di saat dia masih hidup di dunia. Mulia bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu, sekira pahala lebih, pahala sembahyang lebih, pahala puasa lebih, Nabi yang terbaik makin ukhidha min khatayahum, dosa bandar batur sawan pelengeng inilah yang akan dipindahkan ke dunia. Nunasa dia nak merugi dari pira kali merugi dari sampai jamaah? 2 kali. Sak pertama terbaik embungan, nunasa terbaik pahala. Sak kedua terombok dosa, isi dosa batur sawan pelengeng. Sila sampai jamaah berhenti keberat, berhenti kerugian manusia ini. Karena itu dalam riwayat ini sebenarnya yang perlu kami diajarkan oleh agama agar kita dalam hidup ini benar-benar menjaga keseimbangan. Seimbang dalam beragama, seimbang dalam ilmu. Yang manik nenek dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan yang pelunggung sami balik nenek ummatan wasata, umat pertengahan. Ndek berat kiri, ndek berat kanan. Lamun bahasa agama diistilahan la ifrat, ndek berlebih-lebih. Ndek kena lebih dalam beragama. Misal dia cukup puasa sebulan sawit ya. Malik ngerobok elek bulan puasa niki sebulan, berombol balik sopok elek tanggal sopok sawah. Sehingga dengan hari raya masih puasa. Menasang harap dengan sabar menunggu. Harap puasa juga tunggu tanggal sekian. Ini namanya ifrat, berlebih-lebihan. Haram hukum puasa dalam ini. Sila. Atau mohon maaf, arah ini bila tepuk sembahyang 20, ngaji 20, di luar telonok keluarga, di luar ketuan keluarga, berembek kabar, berembek yang kakak keluar di darat. Pokok sembahyang 20, dia mendatang ketuan isi batu, dia bapak ini sembahyang. Yang teteh nak arwah masih sembahyang, ada dengan dulu di belakang. Lamun barang menikah sebagai jamaah itu namanya ifrat, berlebihan. Munasa sehingga dalam beragama masih diganggu berlebihan, sembahyang dengan Quran masih diganggu. Atau mohon maaf puasa doa gawe masih diganggu. Termasuk juga tidak boleh tafrid. Yang belum sami juga tidak boleh mengambil yang simpel-simpel dalam beragama. Berlebih-lebihan diganggu, sak kaku juga tidak diganggu sampai jamaah, sak pelit lalu dalam beragama. Kadang-kadang sampai-sampai dinara halal haram, mana baik gawe baik. Berminta sembahyang ada terserah situ, ini kamu doang. Misal sampai-sampai istilah sembahyang, dia perlu ya berpersalik, dia perlu bertakbir, berminta cukup nenek doang. Fadhkuruni, atau aqimus salata li dzikri. Pokok mengingat aku ya sembahyang pahala. Nah ini namanya tafrid, mengurang-urang dalam urusan beragama itu tidak boleh. Maka yang paling utama adalah kepada Allah, berjalanlah kita di jalur yang benar. Mana jalur yang benar? Jalur yang diajarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat itu ada orang yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, arah dengan den wah berbuka dalam jalur puasa, arah dengan sembahyang dompur, arah dengan mohon maaf dan boleh berani." Tapi sampai berani dia berani. Kembali takut lawan borong ibadah, terganggu isi selina, borong berfusuk lawan gara-gara bayar rezeki. Pokok dia nak berani.
Sami jamaah Nabi bahasa Nabi, bukan itu cara beragama yang benar. Cara beragama yang benar adalah mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan yang mulia inilah pentingnya yang belum sami berhalal bihalal. Pentingnya kita yang namanya lebaran opat. Lagu sebenar sarang lebaran opat ini sami jamaah ini dengan sami puasa yang jelu. Lunasa, ini saya dilunjang ini waktu selesai puasa berbeda. Ya lebaran opat sekarang ini dia bahasa Nabi maksama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahar. Saya juga dengan puasa di bulan Ramadan sampai memalik ke rumput isi 6 jelu di bulan Syawal. Maka orang ini akan mendapatkan pahala laksana pahala puasa setahun. Kira-kira sebulan sampai berapa pendek? Puasa adalah nak pendek. Ya ketua sampai setahun dengan beli itu. Kira-kira belum dasar jelas sampai berat dan pendek dalam puasa. Berat sampai jamaah. Lagu Masya Allah bonus tertinggi dari Allah SWT. 6 jelo puasa di bulan Syawal pada pahala marah dengan puasa setahun. Maka sila sampai jamaah ini. Walaupun belum sampai saat ini masih ada waktu dan kesempatan. Pokok sangat jelo di bulan Syawal. Sandi mendema ke sawi ngiring habis ini pelunggung sami dema ke 6. Itulah yang akan menjadikan pelunggung sami mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun penuh. Maka mudah-mudahan sami jamaah di majelis yang mulia ini, yang pertama tujuan kita adalah saling memaafkan satu sama lain. Adik sak bebas dosa bandel di harapan nenek, kanca bebas dosa bandel elek batur bila tepuk selapuan. Karena mungkin dia salah hanya dengan Malaysia. Berasa? Saya kacau salah dengan Saudi, kacau salah. Dengan Jerman, dengan dia mungkin saya kacau tidak salah, saya kacau berbubuk. Berasa? Saya kacau berbubuk batur salah yang terjadi saya di masjid ini. Maka kita saling memaafkan, walaupun yang paling utama adalah memberi maaf. Itulah orang yang paling mulia di hadapan Allah SWT. Wan panitia tertiang, sekalian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini benar-benar menjadi motivasi bagi kita untuk benar-benar saling melebur satu sama lainnya. Benar-benar kita menjadi halal dalam artian terbebas dosa bandel yang pelunggung sami, baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kita sesama manusia. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bukhari hadirin Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi wasiat yang disampaikan semoga bermanfaat dan tentunya kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semua menjadi orang istiqomah dalam melaksanakan ibadah dan melaksanakan perintah Allah. Dan tentunya kita berharap semoga amalan kita yang kemarin